Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ada satu kisah yang luar biasa. Ini kisah mengenai istiqomah. Kisah bagaimana para sahabat Nabi yang menjadi teladan kita membangun rutinitas istiqomahnya setiap hari sampai istiqomah itu menjadi hobi. Tentu saja ini adalah hobi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita teladani. Nah, sebenarnya kita sudah punya hobi kebajikan apa belum? Kita ini sudah memiliki rutinitas kebajikan, terutama kebajikan sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang berhubungan juga tentu dengan hal-hal ritual vertikal. Nah, inilah yang menjadi bagian utama bagaimana kita memulai satu kebajikan yang sesungguhnya kalau itu menjadi rutin, istiqomah sangat-sangat dicintai oleh Allah. Cintanya Allah itu sangat penting, lebih dari segalanya, lebih dari surga dan seterusnya. Nah, ada satu kisah di mana suatu saat Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang membuat satu menu makanan untuk beliau. Begitu beliau sahabat Jabir bin Abdullah ini membuat sajian makanan, tiba-tiba tamu-tamu Nabi pada datang. Tentu yang datang adalah tamu-tamu utama ketika itu, yaitu 4 sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada satu lagi sebenarnya tamu yang cukup istimewa juga, yaitu malaikat Jibril. Nah, ketika mereka bertemu dalam satu majelis bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memulai pembicaraan. Beliau mengatakan, innama hubbibali minad dunya ya Rasulullah thalath. Ada yang membuat aku sangat cinta di dunia ini, 3 hal wahai Rasulullah. 1, infaqu mali alaik, yaitu menginfakkan hartaku kepadamu. Menginfakkan hartaku kepadamu. Dan ini menjadi hobi, menjadi sesuatu yang paling saya sangat sayangi. Dan kita tahu semua bagaimana Abu Bakar menghabiskan hartanya untuk kepentingan perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian nomor 2, wal julus baina yadik. Inilah yang membuat Abu Bakar selalu rindu ketika berpisah dengan Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ditinggal wafat Rasulullah, beliau setiap hari selalu merindukan, dan rasa rindunya membuat beliau sakit, dan bahkan beliau wafat dalam kondisi sangat-sangat merana karena kerinduan kepada Rasulullah SAW. Kemudian nomor 3, wa kathratus shalah alaik, memperbanyak sholawat padamu Nabi. Jadi Abu Bakar itu tidak pernah berhenti sholawat. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, tetapi Abu Bakar adalah paling sedikit meriwayatkan hadis. Tetapi kenapa beliau paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Maka kita ingat 3 istiqomah beliau ini yang luar biasa. Maka tiba-tiba Sayyidina Umar radhiyallahu an juga mengatakan,
Wa ana hubbiba ilayya minad dunya thalat. Saya juga ada 3 aktivitas yang sangat aku cintai di dunia ini. Kata Umar bin Khattab. 1, ikramud dhaif. Saya hobi paling senang menghormati tamu. Nah, tamu itu wajib dihormati dan beliau sangat senang menghormati tamu. Bukan soal bagaimana sajian yang akan kita berikan, karena para tamu sangat bahagia ketika diterima oleh tuan rumah dengan hati lapang dan terbuka. Yang nomor 2, asyam fis shaif, puasa ketika saat musim panas. Di musim panas sangat melelahkan, sangat haus, sangat lapar, tapi justru saat itulah Sayyidina Umar malah berpuasa. Luar biasa. Nomor 3, waddarbu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Beliau sangat senang ketika bisa pergi berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pedang. Itu yang paling dia senangi. Dia merasa hobi yang sangat dirindukan sama sekali. Inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, akhirnya Sayyidina Utsman mengatakan juga, hubbiba ilayya minad dunya thalat. Beliau mengatakan, saya juga punya 3 hobi di dunia ini yang sangat aku cintai. 1, it'amut ta'am. Saya senang sekali, bahagia sekali kalau memberi makanan banyak. Beliau terkenal dermawan, orang kaya, dan hobinya adalah membagi-bagi makanan, terutama pada fuqara wal masakin. Coba ini kita teladani. Kemudian nomor 2, ifsya'us salam, menebar salam, menebar kedamaian melalui salam beliau. Siapa saja yang beliau temui, beliau ucapkan salam. Karena di dalam salam ada doa, dan dalam doa salam ada doa keselamatan dan kedamaian, kesejahteraan. Hobi mendoakan banyak orang. Ini Sayyidina Utsman. Nomor 3, wassalat billaili wan nasu niyam. Salat malam ketika semua orang tidur. Ketika semua orang senyap di tengah malam, maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau malah berdiri menghadap kepada Tuhan. Itu 3 hobinya. Maka Sayyidina Ali datang, dan memang sudah ada di situ sebenarnya beliau mengatakan sama persis yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Nah, ini jadi 4 sahabat Nabi yang sangat dicintai ini memiliki 3 hobi yang luar biasa yang menjadi teladan kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ya kepada mereka semua, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dan saya juga punya hobi 3 perilaku yang sangat saya cintai di dunia ini. 3 apa? 1, an-nisa, menikah. Rasulullah SAW menikah karena diperintah oleh Allah. Perintahnya Allah itulah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bukan menikah karena selera nafsunya, bukan. Sebagaimana tuduhan kaum orientalis misalnya, atau orang-orang yang membenci Nabi. Yang kedua, wat-taib,
parfum, aroma wangi. Beliau sangat senang dengan aroma wangi karena aroma ini adalah aroma surgawi. Maka biasakan kita ini suasananya menjadi wangi apa saja. Wangi itu berarti juga bersih. Ya. Kemudian wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaan sejuknya mata hatiku di dalam sholat. Di dalam sholat. Ini yang sangat menjadi hobi Rasulullah SAW. Setiap selesai sholat ditunggu kapan datangnya sholat lagi. Karena di sanalah ada puncak-puncak kebahagiaan beliau. Ada apa di dalam sholat? Di dalam sholat ada Allah. Ada sebuah forum spesial, pertemuan yang luar biasa. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Beliau turun dan beliau tidak kalah mengatakan wa ana hubbiba ilayya minad dunya salas. Oh, saya juga punya 3 kesenangan di dunia ini. 1, tablighur risalah, menyampaikan risalah. Beliau diutus oleh Allah menyampaikan risalah kepada para nabi, para rasul. Itu menjadi kebahagiaan luar biasa. Yang kedua, wa adaul amanah, menyampaikan amanahnya Allah. Ini yang dicintai oleh Jibril. Dan ketiga, wa iyadatul mardha, menjenguk orang-orang sakit. Coba Anda bayangkan saat ini seluruh rumah sakit, orang-orang yang sedang sakit dijenguk semua oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka sedang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Jibril menghilang. Dan kembali lagi dia membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, wahai Rasul, wa Rabbul Izzati yaqul, Allah memberi kabar, katanya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai 3 hal. 1, wa ana hubbiba ilayya minad dunya salas. Ada 3 hal yang sangat dicintai oleh Allah. Lisanun zakir, lesan yang berzikir. Maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ya, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik itu adalah bagian dari zikir. Diam supaya tidak berbicara yang buruk, itu juga zikir. Nah, yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Syukur itu ada di hati. Atau ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, masukkan hamdalah Anda itu sampai ke kedalaman hati. Syukur ini merupakan satu refresh rohani yang sampai ke saraf-saraf kita, sampai ke sendi-sendi tulang kita, seluruh tubuh kita merasakan syukur ini. Wajismun alal bala'i sabir, dan orang yang sabar ketika mendapat bencana atau musibah yang menimpa fisiknya, dia tetap sabar. Maka 3 hal inilah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita teladani. Dan apakah kita sudah punya agenda? Minimal kita punya 3 hal apa saja yang berupa kebajikan yang Anda istiqomahkan. Apa saja, terutama yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Mungkin bisa jadi Anda bersedekah
setiap pagi pada 10 fakir miskin, atau Anda melakukan kepedulian dengan menolong mereka setiap hari, apa saja. Ya, minimal 3 hal yang Anda istiqomahkan, yang Anda pegang. Ini harus menjadi teladan kita, dan ini satu hikmah yang luar biasa. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya di dini wa dunya akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.